Hai Sobat Dokwam, kembali lagi ke acara Tongkat Tongkrongan Berfaedah. Kembali lagi sama gua Pasha, dan di video kali ini kita mau bahas sebuah topik yang sebelumnya udah pernah kita bahas, yaitu tentang apa? Tentang masker. Belakangan ini banyak informasi-informasi yang cukup membingungkan tentang masker ini. Ada yang bilang perlu pakai masker, ada yang bilang nggak perlu pakai masker, ada yang bilang pakai masker kalau lagi sakit aja. Terus gue baru baca nih, per 4 April kemarin, CDC, Centers for Disease Control and Prevention, itu ngerekomendasiin untuk memakai masker kain. Terus ada video juga di sebuah press conference, Presiden Donald Trump bilang kalau dia nggak mau pakai masker kain. I'm feeling good. I just don't want to be doing, I don't know, somehow sitting in the Oval Office behind that beautiful Resolute desk. Bingung kan? Oke, jangan kemana-mana dulu, tonton video berikut ini. Oke, hari ini gue ditemenin sama dua teman gue dari dokter awam. Ada Syafiq, sama ada Sudong. Hey, gimana, apa kabar? Sehat-sehat. Terakhir ketemu, kita kayaknya langsung sekarang jadi kayak video call begini. Physical distancing, Pak. Aduh. Oke, semoga internet kita lancar nih ya. Bisa ngobrol-ngobrol. Yoi. Nah, hari ini kita mau... pakai jas biar meyakinkan ya. Kalau kita dokter gitu ya. Gue sih habis dari kondangan online tadi, makanya gue pakai jas. Anjing sih. Online jadi ya udah lanjut aja. Kemarin lagi ada ide juga kan, apa namanya? Ada polisi yang ngelarang nikahan, tapi ternyata anaknya polisi sendiri nikahan. Ya, akhirnya kena sanksi kan. Oh iya, tahu tuh. Ya udah, hari ini kita membahas tentang masker, terutama masker kain nih yang kemarin baru direkomendasiin sama CDC. Jadi gimana sih, ada yang bisa meluruskan nggak gimana nih sebenarnya masker kain nih? Langsung. Masker ini juga masker kain bukan sih? Bukan. Tuh kain warna beda kan? Masker bedah. Kain khusus. Iya. Masker bedah. Masker khusus. Kain bedah. Nah, menarik nih makanya. Sudung bilang kain khusus, bener juga, ada benernya. Sebenarnya tuh kalau CDC bilang kain kan emang masuk dari kain. Tapi kalau yang rumah itu homemade, dia bilangnya homemade face mask. Jadi bener, bukan sembarang kak. Kalau itu kan bukan sembarang kain. Kalau gue pakai kain biasa gini, boleh? Wah, nanti kita bahas aja tuh. Ada tuh kayaknya tuh mas pakai kain apa, jenis apa, kita bahas. Jadi apa sekarang semua orang bisa langsung gini gitu ya? Waduh, bener juga ya. Ya udahlah, ayo kita bahas aja langsung deh. Kain. Kita bahas aja langsung. Kayaknya kemarin juga yang nanya di Instagram kita juga udah lumayan ya, ada beberapa pertanyaan tuh. Iya, makanya ada banyak. Ya, jadi sekarang gue bahas tentang sisi positif dari masker homemade face mask alias masker kain bahasa Indonesianya. Gue bahas positifnya, mungkin nanti Sudung nambahin ke negatifnya apa, pasien nanti untuk lebih-lebihnya aja bakal lanjut juga. Nah, jadi betul yang tanggal 4 April kemarin tuh CDC kan kita udah tahu juga, udah kita taruh aja di dokter awam bahwa direkomendasiin pakai masker kain atau homemade face mask. Itu hanya untuk yang sehat, bukan yang sakit. Itu satu. Nah, sebenarnya CDC ini juga mungkin telat. Maksud telat adalah negara seperti di Cina, Jepang, terus Korea Selatan, atau mungkin di Hong Kong tuh juga udah pakai masker secara agresif duluan kalau kita lihat. Jadi penduduknya tuh bahkan keluar-keluar harus pakai masker. Nah, cuman kan takutnya kan masker direkomendasi pakai masker, takutnya malah mereka nih orang-orang awam malah beli masker bedah yang buat orang medis malah nggak dapet gitu kan. Iya. Maksudnya ini masker kain bedah. Betul. Nah, masker ini nih. Bukan kain biasa ya. Sama ini masker nih. Bukan kain biasa. Wajib. Itu kan sudah 5 tuh. Yoi. Oh. Lu ngapain taruh di rumah ya sudah 5? Gua stok lah buat kelas gue jaga anjing. Lu nimbun lu. Ketahuan dia stok. Enggak, orang gue cuma punya 3. Gak dikasih anjingnya sama praktek, gue jadi ambil sendiri. Susah dapat stok masker. Susah itu dapat masker. Lu tahu ini nggak ada YouTuber dokter yang itu yang ngeprotes bapak-bapak pekerja ngecat Tukang
Oh, tahu gua. Si Tukang. tukang pakai N95. Saya sedih banget ngeliat jawaban Bapak. Pak, masker N95 bukan untuk ngecat, Pak. Tapi kita perlu kasih tahu juga loh ke orang-orang N95 tuh gak cuma buat medis loh. Betul, setuju gue. N95 tuh ada yang buat nyaring partikel ya buat occupational health juga. Maksudnya occupational health tuh kayak orang-orang kayak ngelas, ngecat, Ya, itu juga ya, mereka ya. sebenarnya butuh. Karena Kan itu udah aerosol. tuh ya. Iya, aerosol Aerosol juga. Aerosol juga Bertahun-tahun soalnya ya. itu. Bertahun-tahun ngecat. Terus lu di Iya. tetap N95 masa nggak bohong? Kena omel. Kena omel anjir. Nah, Lu ini diomelin bentar pas. Menariknya nih, si US juga, CDC ini kan healthcare-nya dari si US ya. Sempat dikritik sama orang Cina, namanya George Gao. Dia itu semacam CDC-nya China gitu, dia semacam komisioner, pokoknya punya posisi di CDC China. Si George Gao bilang gini, kesalahan US tuh cuma satu, dia bilang. Sekarang kan US banyak banget, berapa ratus ribu ya? 200 atau 300 ya? Terakhir gue nonton 150.000 ya, atau sekarang? Lah, udah 200-an terakhir kemarin gue lihat mana. Masih, coba gua cek. 200 ribuan, lebih dari China kan. Dia bilang satu, US tuh salah cuma satu, kata si George Gao. Penduduknya nggak disuruh pakai masker. Itu menurut dia. 336.000 Pak US. Tuh kan, udah 300 sekarang kan malah. Udah kacau banget. Si George Gao bilang gitu, kesalahan US cuma satu, penduduknya nggak disuruh pakai masker. Karena kan menurut dia bilang nih, COVID ini yang asimptomatik itu seperempatnya. Atau mungkin 25%. Banyak cuy, Lumayan banyak. 25%. Asimptomatik ini masih bisa nularin loh ya. Sekarang 1.200.000 ya. Berarti kalau seperempatnya berarti 300.000. 300.000. Gak pakai gejala. Itu banyak. Asimptomatik, bisa nularin pula. Dan bahkan kalau kan sekarang bukan via airborne ya, masih droplet ya. Itu kan droplet juga bisa menular, bukan cuma batuk bersin cuy. Kita ngomong ini kan muncrat juga bisa kena. Itu ngerinya. Bahkan kan menurut si George Gao sendiri harusnya tuh WHO kan tapi 1 meter tuh physical distancing 1 meter. Harusnya dia bilang tuh 2 meter bahkan. Karena muncrat itu bisa menyebar sampai 6 feet atau mungkin 1,8 meter. Gitu. Tapi kan CDC Amerika emang anjurnya 2 meter sih, WHO yang 1 meter. Nah iya tuh, makanya tadi WHO katanya udah diprotes juga, disuruh diperbaruin. Bener sih gitu. Nambah-nambah terus lah. Nambah-nambah gitu Lama-lama dikit. 1 meter. Iya. Lama-lama 1 hektar, Pak. 1 hektar. Nggak boleh ketemu orang. Nah, terus ada pertanyaan juga tuh kemarin kita masuk, ini gue bahas dulu deh pertanyaannya. Dok, emang virus kan kecil, bisa kesaring sama masker kain. Masker kain kan pori-porinya besar, gitu. Ya masuk akal sih sebenarnya. Nah, cuman kan yang kita lupa adalah, ingat ini masker kain itu untuk yang sehat, bukan untuk yang sakit. Ya bukan yang sakit, yang sakit. Nah, terus ada penelitian juga tahun 2013 gitu. Ini dari, kalau gue nggak salah dari Inggris, 2013. Itu dia meneliti masker kain, terus masker bedah yang Sudung punya tadi, terhadap pandemik influenza. Nah, influenza itu juga pernah pandemik sebelumnya. Diteliti itu sama dia, dibanding-bandingin. Yang penting kita ketahui adalah influenza ini sebenarnya lebih kecil daripada SARS-CoV-2 ukurannya. Oh gitu. Influenza itu lebih kecil. Diteliti lah sama si orang-orang cerdas dan mengagumkan ini. Katanya, dia berkesimpulan bahwa masker kain itu kalau dipakai secara benar, kalau benar nih ya. Underline, benar ya, bisa, benar. Kalau benar, dia bisa mengurangi muncratan droplet secara signifikan. Signifikan loh dia bilang. Sama kayak surgical mask. Jadi itu kalau kita pakai, sebenarnya ngurangin muncratan. Kita kan sebenarnya orang sehat pakai kan biar yang lain nggak ketularan. Iya. Bahan-bahannya mungkin dari riset itu juga dibilangin. Yang pertama sih paling bagus emang katanya surgical mask, yaitu. Terus yang kedua ini cuy katanya, kain vacuum cleaner. Tahu nggak lu yang buat saringan vacuum cleaner itu? Oh iya, tahu gue. Itu kan agak tebel tuh, agak kaku. Boleh dipakai. Itu paling bagus ketika kedua. Nah tapi boleh dipakai ya? Nah kalau dipakai boleh sesak katanya, tapi lebih sesak daripada N95. Nah itu gue belum pernah nyoba sih pakai vacuum cleaner. Belum pernah gue. Jadi tuh urutannya tuh katanya nih, singkatnya sih ya, surgical mask, kain vacuum cleaner, terus tea towel, mungkin saringan teh kali ya, tea towel atau apa tuh? Tea towel, terus kain katun
Sama yang terakhir tuh sarung bantal, tapi sarung bantal antibakteri karena seratnya beda. Kalau batik gimana? Nah, kalau batik tuh itu katun bukan ya? Kira-kira. Gue nggak Katun ya? tahu ya bos. Kayaknya katun. Campuran mungkin. Iya. Mungkin campuran juga. Nah, seandainya katun tuh dia masih bisa digunain. Jadi kalau menurut si siapa tuh? Si riset tadi yang tahun 2013 punya, kalau misalkan pakai masker kain yang 100% katun, dia itu bisa menyaring partikel yang besarnya 0,02 mikron. Jadi 5 kali lebih kecil dari si corona katanya nih. Wow. Bisa kesaring. Corona Bener, tuh makanya. 0,12 ya, sampai 0,2 ya. Corona kurang lebih 0,1, Iya, kurang lebih 0,1. 0,1. Nah, si 100% kalau misalkan batik lu tadi katun 100%, dia bisa menyaring partikel sebanyak 50% katanya. Setengahnya, ya oke lah, setengahnya gitu kan. Sementara kalau misalkan pakai katun yang campuran, mungkin ada nilonnya atau ada katunnya, itu bisa sampai 70% nyaringnya. Sama kayak sarung bantal. Sarung bantal yang antibakteri katanya, karena beda seratnya. Sarung bantal tuh kalau dipakai juga bisa nyaring partikelnya 0,02 sampai 70%. Nah, cuman di riset tadi tuh dia pakainya 2 layer, jadi bukan cuma satu, pakainya pakai 2 layer. Nah, terus gimana kalau gitu? Terus gimana kalau misalkan tadi yang surgical mask? Kalau surgical mask sendiri, dia tuh bisa nyaring kurang lebih tuh sampai 89%. Jadi emang beda. Sampai saat ini sih emang masker kain tuh nggak bisa ngalahin surgical mask emang. Tapi kan surgical mask buat orang kesehatan, buat orang medis, orang-orang yang perlu. Apalagi udah susah Gitu. sekarang kan. Nah, cuman ada kekurangan studinya. Studinya itu kan 2013 ya, 7 tahun yang lalu. Terusnya juga studi kecil, bukan diterapin pada orang, dipakai enggak. Ini cuma pada lab-lab aja gitu. Oh. Jadi mungkin bisa benar, bisa salah, tapi paling enggak itu ada bahwa dia bilang masker kain tuh ada gunanya, tapi memang enggak sebesar surgical mask. Tadi kan ini positifnya ya, pasti kan ada ya pasti selalu ada dua sisi dari sebuah cerita lah. Jadi kalau negatifnya apa aja nih? Kalau negatifnya ada riset katanya di Vietnam nih dari BMJ, itu juga dikasih Syafiq sih, katanya kalau penggunaannya masker kain tuh malah meningkatkan infeksi pernapasan. Jadi sebenarnya kalau gue lihat sih ya, semua penelitian di dunia ini kan tuh ada yang pro, ada yang kontra. Iya. Yoi. Nah cuma karena datanya ini sangat kurang, gue belum ketemu yang bentuknya itu namanya systematic review. Jadi bener-bener ngadu antara yang pro sama yang kontra, terus dicari kayak jalan tengahnya gitu. Jadi masih yang gue dapat tuh masih penelitian per individu. Nah tadi kan Cavik pro-nya tuh, yang kontranya itu tadi meningkatkan infeksi pernapasan, sama ini sebenarnya level buktinya rendah sih, cuma beberapa ahli bilang kalau dengan lo pakai masker kain itu meningkatkan false sense of security. Jadi kayak lo merasa aman makainya, jadi lo tidak menerapkan pola hidup bersih sehat. Jadi nggak cukup cuci tangan, terus dengan tangan kotor tetap berbaikin maskernya, posisi masker yang mana itu kan risiko kan. Iya. Masker itu kan dia deket sama mata, deket sama hidung, deket sama mulut. Nah, sebenarnya sisi negatifnya itu sih. Jadi tapi kan dari semua rekomendasi sih kalau gue lihat memang masker itu memang dianjurkan, tapi bukan yang utama. Yang utama tetap yang cuci tangan. Terus abis itu negatifnya ya karena memang semua kota di dunia lagi kekurangan masker surgical. Jadi gue ngeliat itu kayak jadi opini gue pribadi ya, jadi kayak semacam tekanan ke CDC, ke WHO, kalau mereka tuh harus ngeluarin guideline yang sebenarnya menurut gue ya, secara bukti ya belum menurut gue. Lu bilang tadi yang dari Syafiq kan itu kan dia bisa nyaring sekian. Tapi itu kan secara bukti biologiknya tuh. Di lab kalau di lab, tapi kalau kita bicara soal manusia, kita nggak bisa bicara soal lab. Kita harus ngomongnya itu di manusia. Jadi namanya uji klinis, clinical trial. Tuh. Uji randomized control trial. Jadi kayak uji klinis. Jadi kalau gue ngeliat sih, daripada kita nggak melakukan apa-apa,
tiada rotan, akar pun jadi. Jadi makanya sekarang kita pakai masker kain. Iya. Ya, Iya, itu gue juga baca tuh yang sudah bilang kayak gitu, katanya peneliti bilang pakai masker lebih baik daripada nggak pakai apa-apa. Betul. Jadinya sekarang gitu. Secara pribadi tetap setuju pakai masker kain aja daripada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu. Gue ngerti. Sebenarnya ngomong systematic review yang dikumpulin tuh di jurnal ada, tapi bukan corona sih, influenza juga. Bukan ada. corona, bener. Bukan khusus corona. Influenza, iya bener. Influenza. Kalau corona gue belum nemu. Betul. Influenza sama corona kan kita juga tahu bahwa lebih menular si corona sebenarnya daripada si influenza. Banding influenza. Bener. Maka jadi Bener banget. hasilnya mungkin juga bisa berbeda sih nanti. Ada riset yang di Vietnam itu RCT tuh setahu gua, RCT itu udah di klinisnya dicoba pada manusia, dicoba di influenza, katanya malah orang medis tuh lebih sakit, lebih rentan terhadap infeksi ya, saluran nafas. Nah, cuman ini kan dipakai di medis. Kita kan tahu masker kain kan bukan buat orang medis. Nah, itu Buat dia. orang awam. Buat orang awam yang sehat, ya kan? Iya. Gitu. Dan ada lagi nih sebenarnya catatannya kalau dari CDC. Kalau misalnya mereka nggak bisa menjaga physical distancing. Jadi di tempat rame, transportasi umum, itu baru dipakai. Jadi masker kain ya. Itu rekomendasi di bawah rekomendasi yang atasnya, yaitu isolasi diri. Jadi emang lu kalau nggak perlu-perlu banget jangan keluar. Betul. Karena tidak ada yang mengalahkan itu. Nggak ada yang mengalahkan isolasi diri. Si Anies kan baru keluarin itu tuh. Apa namanya? Si Anies. Akrab banget. Kenapa? Bapak Gubernur baru keluarin. Kalau sekarang tiap orang di transportasi yang mau naik transportasi umum harus pakai masker. Kalau nggak Masker ya. Nah iya itu Pak. Setuju, Pak Gubernur tuh menjalankan rekomendasinya itu si WHO sama CDC sekarang. CDC. WHO tuh sampai sekarang belum ya? Yang mana? WHO tuh belum ada setahu gue. Pakai masker. Karena CDC itu juga baru CDC itu setahu gue ngeluarin peraturan rekomendasi pakai masker kain itu juga baru 4 Maret ya. Iya. 4 April. 4 Kemarin, cuy. April. Kemarin, 2 hari sebelum video ini dibikin kan? Iya. Iya, makanya kita bikin nih. Iya, gercep kita. Iya. Wih. WHO tuh masih belum ada statement clear-nya. CDC udah ada. Jadi kita lebih cepat dari WHO ini. Anjing. Jadi ikutin dokter awam aja. Iya kita DAHO, Dokter Awam Health Organization ya, DAHO. Bagus tuh. Ini kan lagi ada yang ngetren lagi nih. Hey, feeling good, like I should. Banyak sih sebenarnya yang udah pakai masker kain, kayak sebenarnya nyokap gue juga udah pakai masker kain. Tapi banyak yang di grup kayak di grup-grup WA di bawah masker kainnya itu tutupin pakai tisu. Gimana tuh? Berguna nggak tisunya? Karena nih literaturnya juga dikit banget ya. Susah bilang ya. Kalau pakai logika sih ya, dia kan tisu sifatnya kapilaritasnya tinggi ya. Nah, gue khawatirnya tuh begitu batuk dropletnya itu tetap ke depan dari tisunya, dari belakang tetap keluar. Ini nggak tahu deh, kalau yang lo baca gimana, Fik? Dari gue baca sih juga dari penelitian yang tahun 2013 itu dia juga seingat gue nggak ada pakai tisu sih, dia nggak masukin. Jadi memang gue nggak bisa nyalahin, tapi gue juga nggak bisa benerin gitu loh. Karena kan kita ngomong harus pakai fakta gitu kan, harus pakai penelitian. Gue sih, tapi ya mungkin bener kata Sudung, maksudnya kayak ya mungkin kalau mau coba silahkan aja, tapi resikonya hati-hati juga. Iya, tapi, maksudnya sih nggak ada, menurut gue sih nggak ada larangan sih, kan terserah masing-masing individu aja berimprovisasinya gimana. Tapi kalau menurut gue ya, kayak menurut gue analisis gue, kita kan diajarin etika batuk antara kalau nggak pakai ini, pakai tisu, tapi tisu habis itu langsung dibuang. Nah sekarang misalnya masker kain, terus dalamnya ada tisu, kita batuk pun ya nggak dibuang, sama aja bohong nggak sih? Kan tisu itu gunanya harus dibuang. Iya sih, memang secara prosedural harus dibuang. Harus dibuang kan. Nah kalau misalnya lu taruh di bawah masker, ya lu baru buang tisu itu pas lu buka maskernya. Nah, ya bisa dengan jadi risiko tangan lo yang dengan risiko tangan lo yang kotor itu
masuk ke area hidung, hidung, mulut. mulut. Ya pokoknya kita ikut yang resmi-resmi aja deh, CDC, WHO gitu-gitu lah ya. Ya. Iya, jadi Ikut- sekarang ini ikutin aja resmi. semua perbincangan kita, semua posting kita di media sosial kita tuh memang berdasarkan rekomendasi institusi resmi. Hmm. Yang mana institusi resmi pasti dapatnya dari penelitian-penelitian orang juga sih, fakta-fakta yang menurut Iya. mereka paling sahih. Hmm. Oke, jadi kita udah ngomongin banyak banget hari ini tentang masker kain. Untuk langsung kita konklusiin aja untuk video kali ini. Jadi per 4 April kemarin CDC ngerekomendasiin untuk memakai masker kain. Tapi harus di-highlight dengan catatan ya, orang sehat yang pakai, untuk medical setting atau untuk pekerja tenaga medis itu sebagai last resort, pilihan paling terakhir. Kain masker ini dipakai jika mengikuti protokol yang lainnya, kayak misalnya cuci tangan, physical distancing, ya kan, contact tracing juga. Karena ya itu tadi udah sempat bilang, rekomendasi ini adalah sebuah rekomendasi di bawah rekomendasi yang lain yang lebih besar, yang intinya. Kalau ada yang satu nggak dilakuin, nggak efektif jadinya. Ya, jadi semuanya ini harus dilakukan secara berkesinambungan. Bahan yang direkomendasikan adalah satu katun 100% dan sarung bantal antibakteri karena terbukti mereka lumayan efektif dan juga nyaman untuk dipakai. Oke, jadi thank you banget udah menerima panggilan gue di sebuah aplikasi yang tidak bisa gue namakan. Berikutnya jangan kemana-mana dulu para sobat Dokwam, karena kita akan bahas cara dan bagaimana membersihkan masker kain. Oke. Nah,